Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa fi fadlihi takmulul hasanat wa bi rahmatihi nadkhulu bihil jannat. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Barakallahu fikum, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para peserta i'tikaf. Ya, yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini sisa-sisa perjuangan ya. Hah? Sudah beberapa gugur di jalan. Syuhadanya sudah sebagian gugur ya. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ya, tinggal menghitung beberapa jam ya. Alhamdulillah. Kita tidak terasa ya, dari tanggal Jumat yang lalu sore masuk ke tempat ini, dan sekarang ternyata sudah di penghujung. Alhamdulillah. Semoga Allah terima amal soleh semuanya, dan semoga insyaallah pertama kita diberikan keikhlasan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ikhlas. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena segagah apapun, kalau keikhlasan kita kurang, ya, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin di siang atau di sore hari ini kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, an nusyrika bika, dari aku melakukan kesyirikan, wa ana a'lamu, sementara aku tahu, ya, aku tahu itu perbuatan syirik yang aku lakukan. Wa astaghfiruka, dan aku minta ampun, ya, mimma la a'lamu, dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Yang kedua tentunya subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal saleh kita. Rabbana taqabbal minna wa innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan juga ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah ya menerima amal saleh kita semuanya. Dan yang ketiga tentunya ikhwah, subhanallah, hidup kita tidak sampai sini. Hidup kita insyaallah masih panjang. Insyaallah. Tapi panjangnya hidup ini atau umur ini adalah harap-harap cemas. Ya. Panjangnya umur kita yang kita harapkan harap-harap cemas. Ya. Kenapa harap-harap cemas? Karena kondisi keimanan dan ketakwaan seseorang fluktuatif, naik turun. Betul tidak? Kalau di masjid ini sih naik terus kayaknya ya. Bahkan timbangan pun kayaknya naik 10 hari ini. Tapi awas, kolesterol jangan naik. Gula darah naik juga. Iya, kalau di masjid ini ya dominan ya, apa namanya, keimanan kita naik. Subhanallah. Tapi bagaimana nanti di luar masjid? Di Ramadan ini
iman kita dominan naik. Tapi Allah alam bagaimana di luar Ramadan. Oleh karena itu, ya, doa kita ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati. Ini doa Pak Bu, jamaah sekalian, ini doa yang paling sering Nabi ucapkan. Sampai Aisyah berbicara atau berkata, ya, kepada Nabi, malak tuksiru min qawlika ya muqallibal qulub. Hai Rasulullah, kenapa kau banyak sekali mengucapkan ya muqallibal qulub? Jadi kata Aisyah, kata Anas, ya aksaru du'ain Nabi ya muqallibal qulub. Doa Nabi yang paling banyak apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Wahai yang bolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agama dan ketaatan. Apa kata Nabi? Ya Aisyah. Ya Aisyah, inna qulubul ibad baini isbi'aini min asabi'ir rahman. Hai Aisyah, bahwa hati seorang hamba itu dijemari Allah. Ya. Ya. Yang membolak-balik hati kita siapa? Ada muqallibal qulub, Allah. Ya muqallibal qulub. Yuqallibu kaifa yasha, Allah bolak-balikan sekehendak Dia. Kadang naik, kadang turun, kadang baik, kadang jelek. Ya. Maka ini ikhwanakumullah, istiqamah. Itulah yang kita inginkan. Dan istiqamah Pak Bu, yang paling gagah adalah istiqamah hati. Istiqamah paling gagah, istiqamah hati. Di atas apa? Di atas tauhid, di atas cinta kepada Allah, di atas takut kepada Allah, di atas semangat melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, karena kalau hati sudah istiqomah, anggota badan ikut. Inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad ada segumpal daging atau anggota badan kecil. Idza saluhat sahluha sairul jasad. Idza fasadat fasada sairul jasad. Kalau bagus segumpal daging kecil ini, bagus seluruh jasad. Kalau jelek, ikut jelek. Apa itu? Apa itu? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahasanya itu adalah hati. Ya, ma'asal muslimin. Terakhir, di muqarrir, apa perkara yang dominan bisa menjaga istiqomah? Sehingga kita bisa insya Allah husnul khatimah. Kembali lagi kepada pembahasan kita, Bapak Ibu. Perkara yang bisa menjaga keistiqomahan sehingga kita bisa husnul khatimah adalah cahaya Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya kembali mengingatkan teman-teman semua, seusai Ramadan ini, betul ya, kita tidak akan seperti Ramadan gagahnya. Tetapi minimal mendekatilah. Ya, minimal mendekati kesolehannya, ketaatannya. Nah, akan muncul semangat itu kalau kita senantiasa semangat thalabul ilmi. Apalagi Pak Bu. Jadi gini, kalau Ramadan itu cas tahunan, dicas kita. Ya, cas tahunan. Tetapi ada cas yang bisa kita lakukan setiap saat, yaitu hadir ke majelis ilmu. Hadir ke majelis ilmu itu merupakan cas iman. Masya Allah. Dia hadir ke majelis ilmu itu melihat teman-teman yang soleh, atau mungkin melihat guru kita, apalagi kita mendengar pelajaran-pelajaran. Masya Allah. Ya insya Allah iman kita naik. Tapi kalau tidak ditopang dengan hadir ke majelis ilmu, maka jangan diharap iman kita bisa terjaga dengan baik. Ya,
kembali bahasanya ya yang bisa kita istiqomahkan selain ketaatan kepada Allah adalah talabul ilmi ya. Semoga Allah mudahkan antum nanti di luar Ramadan ini menuntut ilmu ya. Tapi saya sering sila sampaikan tidak sekedar menuntut ilmu. Berang bring tepara ruguh ya. Pastikan ilmu yang antum pelajari ilmu yang membawa kepada akidah tauhid yang benar. Ilmu yang membawa kepada ibadah yang sahih. Ilmu yang membawa kepada akhlak yang mulia. Ya, bukan ilmu yang justru malah menjerumuskan antum kepada kesyirikan, bahkan kebid'ahan dalam agama, ya, dan seterusnya. Baik, ya, kita tersisa waktu saat ini, bismillah ya. Kita lanjutkan kalau begitu. Kemarin sudah niat doa iftitah. Ini apa? Baru niat ya? Belum ya? Takbir ya, betul ya. Betul, takbir. Oke. Enggak, sudah nyampe sedekap gitu. Ya kan? Sedekap sudah ya. Gimana sedekap udah bisa? Ya. Nah, lalu kita melihat ke tempat sujud. Oke. Setelah itu maka kita akan baca doa iftitah. Ini sunnah, Pak. Dan konteks doa iftitah banyak ya. Maksudnya riwayatnya banyak. Silahkan mau yang mana yang Anda baca. Di antara yang sering dibaca Nabi ini. Coba silakan yang bisa ikuti. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadi min ad-danas. Thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Allahu akbar. Coba perhatikan artinya. Ya Allah, jauhkan aku dan kesalahanku, antara aku dengan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan dari timur ke barat. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa dan kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahanku dengan air salju dan embun. Oke. Pak Bu, silakan bisa juga baca ini. Ini juga tidak termasuk yang sering dibaca Nabi. Iya, coba. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Oke, ya. Ini juga di antara yang sering Nabi baca ya. Maha suci Engkau ya Allah. Ya, maha terpuji Engkau, maha mulia Engkau, serta maha tinggi kehormatanmu. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Baik, Pak Bu. Namun banyak riwayat yang lain. Sekali lagi banyak riwayat yang lain, Pak. Contoh yang mungkin dulu kita diajarkan apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai situ. Ya. Karena Pak Bu jamaah yang diizinkan dalam satu kali iftitah satu riwayat. Berarti ya? Yang diizinkan, Anda mau baca yang mana? Allah maba'id, Allah subhanahu wa bihamdika, atau Allah wajjahtu apa namanya? Allah akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallah bihamdika. Wajjahtu wajhiya. Oke. Allahu akbar kabira yang sering diajarkan di kita dulu ya. Apa? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan. Hendaknya kita baca sampai situ saja. Kenapa? Karena itulah satu riwayat. Adapun ini atau wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin inna sholati dan seterusnya, itu riwayat yang lain. Itu riwayat yang lain. Paham ya? Kalau kita membaca Allah akbar kabira, lalu ini wajjahtu juga kita baca, berarti kita membaca dua riwayat dan ini tidak ada sunnah. Satu. Ya.
Jadi kalau antum mau pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai situ saja. Situ. Jangan dilanjut. Kenapa? Karena ini wajhatu atau wajhatu wajhiya itu riwayat yang lain. Apalagi riwayat wajhatu wajhiya seringnya Nabi pakai untuk sholat malam. Ya. Riwayat ini wajhatu wajhiya lillati fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya. Dan panjang sekali sebetulnya. Itu ketika Nabi sholat malam. Paham ya? Ya, jadi silakan mau pakai yang mana. Tapi Bapak Ibu selanjutnya membaca A'udzu billahi minasyaitonir ta'awud. Nih Pak, yang paling sempurna a'udzunya ini. Tapi kalaupun pakai yang biasa boleh. Kalau yang biasa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau Nabi sering bacanya ini. Coba dibaca A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini yang sering dibaca Nabi. Santai ya, ini Bapak Ibu, slide ini gratis Pak. Nanti saya kasih panitia, antum ada di grup ya, ada di grup gak? Nanti biar panitia share ke grup. Ya. Nah, jadi ta'awudz. Kalau mau baca ini silakan. Untuk ta'awudz ini Pak Bu, cukup sekali saja di rakaat pertama. Ya, cukup sekali saja di rakaat pertama. Selanjutnya cukup bismillah. Baik. Selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, baca bismillah. Nah, ini ya. Mungkin sebagian teman-teman yang baru ke sini, kamana cenah eta bismillah nak? Hah? Di Riyadhus Shalihin bismillahnya tidak dikeraskan. Sebagaimana di dua tanah suci, Makkah dan Madinah, bismillah tidak dikeraskan. Ini hadisnya. Apa kata Anas? Sholaitu khalfa Rasulullah SAW wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Falam asma ahadan minhum yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Itu kata siapa? Kata Anas, pembantu Nabi. Aku pernah sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Masya Allah. Berapa generasi itu? 3 khalifah dia lewati itu. Lalu kata Anas, falam asma minhum. Aku tidak pernah seorang pun dari mereka mendengar dari mereka, tidak pernah mendengar dari mereka seorang pun yajharu yang mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Jadi pendapat siapa itu dalam Sahih Muslim ya hadis saya. Tapi pendapat siapa itu? Ya, itu adalah pendapat Pak Bu jumhur ulama, kecuali Imam Syafi'i. Jadi ya pantas kalau antum di Indonesia ya. Kalau kita di Indonesia pantas. Ya, bahkan terkadang tidak dianggap sah Fatihahnya. Kalau tidak mengeraskan. Ini pendapat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Awana, At-Tahawi, Ahmad, dan ini pendapat jumhur. Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah. Dan ini mazhab Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Anas. Ya. Namun tentunya ini khilaf yang kuat dan kencang, Pak. Ya. Gitu. Khilaf yang kuat juga. Maka khilaf atau perselisihan fikih seperti ini tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Semuanya sepakat. Baik yang mengeraskan atau yang tidak, sholatnya sah. Beres kan? Mau ngeraskan, mau tidak, apa namanya? Apa? Naam. Sah sholat. Baik. Dan yang tidak pun, bukan berarti tidak baca bismillah, tapi sir. Apa rahasianya? Nah, ini yang mungkin lebih aneh lagi di negeri kita ini. Rahasianya karena yang sahih, basmalah tidak termasuk dari surat Al-Fatihah. Sebagaimana basmalah tidak masuk dalam surat Al-Baqarah. Sebagaimana basmalah tidak termasuk dalam surat An-Nisa. Coba di mushaf ada nggak bismillah? Ada di semua surat. Di awal setiap surat kecuali surat Taubah. Kecuali surat apa? At-Taubah. Maka tidak ada bismillah.
Maka sebagaimana ada dalam surat yang lain, ada juga dalam surat Al-Fatihah. Tapi Ustaz bagaimana? Ya, sementara kata Nabi, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Apa yang sungguh kami telah berikan engkau sab'an minal masani. Sab'ul masani. 7 ayat yang berulang-ulang. Al-Fatihah 7 ayat yang berulang-ulang. Ya, karena kita baca setiap hari. Taib 7. Kalau dikeluarkan bismillah tinggal 6. Ya. Dijelaskan panjang oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan beliau mentarjih yaitu bismillah bukan termasuk surat. Baik, bagaimana berarti? 7 ayat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam hadis yang sahih dan sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW mengatakan qasamtu shalah baini wa baina abdi wa li abdi masan. Aku bagikan kata Allah Al-Fatihah itu antara aku dan hambaku. Antara aku dan hambaku. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika seorang hamba kata Allah, idza qala abdi, lihat. Ini hadis qudsi, Pak. Aku bagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku. Idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin. Lihat. Kata Allah, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Allah dalam hadis qudsi ini tidak mengatakan apabila hambaku mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi langsung mengucapkan, lihat kata Allah. Kata Nabi, aku bagi salat maksudnya Al-Fatihah untuk aku dan hambaku dan bagi hambaku yang dia inginkan. Kata Nabi, aku bagi Al-Fatihah. Kata Nabi, kata Allah dalam ayat hadis qudsi. Idza qala 'abdi, bila hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di awal hadis Allah katakan apabila hambaku mengucapkan alhamdulillah. Tidak mengucapkan bismillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin itu milik Allah. Ar-Rahman Rahim Malik Yaumiddin ini milik Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini antara Allah dan hamba. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah hamba. Oke. Saya ingin tanya. Surat Al-Fatihah ayatnya pendek-pendek apa tidak? Pendek-pendek apa tidak? Pendek-pendek. Maka ya bismillah alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Ya. Karena sejalan dari awal pendek, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, panjang. Maka yang panjang ini sejatinya kata ulama 2 ayat. 2 ayat. Dan itu yang disebutkan dalam hadis ayat qudsi tadi. Tapi Ustaz kenapa di mushaf bismillah ayat 1? Hatta mushaf Madinah. Naam. Ya. Maka kata ulama ini muraat ya. Karena subhanallah kebanyakan madhab yang diikuti di alam semesta ini Syafi'i. Ya. Di bola bumi, keumuman madhab yang banyak diikuti Imam Syafi'i. Khawatir menimbulkan fitnah. Khawatir menimbulkan fitnah. Ya. Ala kulli hal Pak, kembali kepada ini bahwa bismillah yang sahih tidak dijaharkan. Cuma kayak kemarin. Ya. Antum perhatikan gak kemarin? Waktu ada Pak Camat. Ya, khawatir fitnah lah ya. Karena memang keumuman di kita ya madhab Syafi'i. Tapi kalau hanya kita, maka kita tidak mengeraskan bismillah. Baik. Pendapat Imam Syafi'i adalah mengeraskan basmalah, namun semua riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi mengeraskan basmalah di awal Fatihah di dalam salat adalah dhaif atau lemah sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi ada apa riwayat-riwayat Nabi mengeraskan bismillah, tapi riwayatnya apa? Lemah. Oke. Membaca Al-Fatihah. Lanjut. Pak Bu. Berarti gini,
Allahu Akbar. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke? Gitu. Lalu membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini sepakat rukun kecuali Abu Hanifah. Jumhur rukun, Abu Hanifah tidak. Bahkan Abu Hanifah tidak mewajibkan Al-Fatihah. Ya, bukan syarat, bukan rukun. Bahkan nggak baca Al-Fatihah nggak apa-apa. Mana dalilnya? Dalilnya kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca aja ayat yang kamu mudah. Namun pendapatnya lemah tentunya. Yang sahih jumhur rukun. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Oke. Nah, imam baca, makmum baca tidak. Sampai hari ini saya lebih tenang dan menguatkan pendapat makmum tetap baca. Setelah imam. Di sini hadisnya. Qala Rasulullah SAW, la'alakum taqra'una wal imamu yaqra'. Apakah kalian baca sementara imam juga baca? Qalu inna lanaf'al. Ya Rasulullah kami lakukan itu. Qala la taf'alu. Jangan kalian lakukan illa an yaqra' ahadukum bi Fatihatil kitab. Jangan kalian lakukan kecuali surat Al-Fatihah. Hadisnya sahih. Dan ini lebih hati-hati karena kata Nabi la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tapi bagaimana dengan hadis qiraatul imam qiraatul makmum? Bacaan imam bacaan makmum. Dan apabila diperdengarkan Quran, dengarkan. Naam, keumuman hadis itu dikhususkan oleh, jadi takhsisul am, dikhususkan dengan ya perintah untuk tidak ada salat kecuali baca Al-Fatihah. Bahkan kata Nabi, jangan dilakukan kecuali Al-Fatihah. Dan ini pendapat jumhur. Ya. Naam, termasuk pendapat imam kita Syafi'i rahimahullah. Oke, yuk bismillah. Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaat. Yes, disunahkan membaca Al-Fatihah per ayat. Nabi ayatan. Nabi baca apanya? Satu ayat satu ayat. Boleh nerelang gitu. Ya, alhamdulillah amin. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Boleh. Tapi bagusnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Satu napas, Pak. Satu ayat, satu napas. Ya. Setelah baca Fatihah, baca apa? Imam dan makmum baca amin. Pak, Bu? Yang benar bacanya ya? Amin. Karena ada orang amin, amin. Itu ngegerokan si amin. Itu. Kalau amin artinya yang amanah. Amin. 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 Itu artinya siapa? Orang yang amanah. Kalau amin, apa? Ayo, kalau amin. Amin. Apa artinya? Pertanyaan malah, apakah aman? Apakah aman? Malah nanya. Maka yang benar, amin. Ya, yang artinya, ya Allah, ijabalah doa kami. Jadi bukan amin atau amin, amin. A-nya pendek, min-nya panjang. Amin, amin. Maka kalau amin itu artinya aman, aman. Kalau amin, apakah aman? Ya, tapi yang benar amin. Ya. Dan dibaca bersama, ya, baik. Bersama imam ya. Ini kata Nabi, siap apabila mengucapkan ghairil maghdub, ucapkanlah amin. Siapa yang membarengi malaikat, maka diampuni dosanya. Allah. Ini Pak Bu, dan amin ini paling dibenci oleh dua kelompok manusia. Yang pertama siapa? Yahudi. Yang ketiga Syiah. Yang kedua Syiah. Ya. Orang Yahudi tidak suka amin, amin. Tidak suka. Kenapa? Karena mereka didoakan celaka terus setiap hari.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka enggak suka amin. Karena tiap hari mereka didoakan. Oke, lanjut. Setelah baca Al-Fatihah, baca surat. Tidak ragu lagi tentang kesunahan membaca surat. Khususnya pada rakaat pertama kedua baca surat ya. Sunnah ya, berarti bukan wajib, sunnah. Bapak cuma baca Al-Fatihah, sah. Imam, misalkan satu saat imam cuma amin. Setelah itu Allahu Akbar, boleh. Sah. Terkadang beliau memanjangkan bacaannya, terkadang memendekkan. Ya. Baik. Terkadang ada sebab memendekkan apa? Ada orang sakit atau bayi nangis. Nabi kalau ada bayi nangis, Nabi percepat. Ya. Dan secara umum Pak Bu, kalau di masyarakat usahakan jangan yang panjang-panjang. Sesekali mungkin, tapi setiap saat panjang jangan. Karena ya masyarakat umum biasanya apa? Ada yang sakit, ada yang tua, tidak kuat berdiri tegak ya. Adapun di sini antum sudah tahu kan konsekuensi itikaf di sini, tahu kan? Apa tahun depan 2 juz? Oh, goyang-goyang. Iya. Adapun itikaf ya memang dari awal kita sudah kabarkan ya. 1 juz. Yang berani terus, yang enggak berani ya balik aja kan gitu. Baik. Bacaan surat di rakaat kedua lebih pendek. Ya, keumuman. Keumuman lebih pendek. Kul ya, kulhu. Ya. Baik. Makmum disyariatkan membaca surat di belakang imam. Tidak disyariatkan. Awas ya. Makmum tidak boleh. Cukup Al-Fatihah lalu dengarkan imam. Membaca surat dengan mengeraskan suara dalam sholat jahar. Yes. Ya. Membaca surat dalam sholat jahar. Apa sholat jahar? Subuh, maghrib, isya. Sholat yang lain tidak. Dan ini perhatikan. Termasuk Anda ketika sholat sendirian, ibu-ibu nih. Usahakan maghrib, isya, subuh. Diangkat suaranya sedikit. Karena itu sholat jahar. Termasuk Anda kalau kebetulan di rumah. Maghrib, sholat, subuh, isya. Jaharkan dikit. Karena ini sholat jahar. Beda kalau subuh, asar dan dohor. Itu maharewas baik gitu. Disirkan. Terkadang sesekali imam boleh untuk membaca dan mengangkat bacaan ketika sir. Nabi kadang mengeraskan suara ya ketika duhur dan asar kadang. Ya. Kemarin saya ditanya oleh salah seorang. Sebentar ya, ini selesaikan dulu. Sekali dibolehkan membaca surat pada rakaat ketiga keempat, boleh. Rakaat ketiga keempat sesekali baca surat. Dianjurkan baca Quran dengan tartil dan suara bagus, Masya Allah. Gimana Pak? Ya, kalau antum sholat di belakang imam suaranya indah, gimana? Terbawa. Bahkan dia tiba-tiba ya betis leklok aja tuh, nggak kerasa. Makmum boleh membetulkan imam. Boleh membetulkan imam, ya. Ya, makanya di sini penting baik ya kalau antum berlatih suara bagus. Ya, suara kata Nabi SAW ya Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Quran dengan suara kalian. Baik. Perkara yang paling hak untuk diperbagusi adalah suara Al-Quran. Pak Bu, di zaman Nabi yang dikenal suaranya bagus siapa? Qabilah Al-Ash'ariyah. Di antaranya Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari. Ada cerita, satu saat Nabi keliling di Madinah malam-malam, ngecek masyarakat dan rakyatnya. Pas ngelewati rumahnya Abu Musa, lagi sholat malam. Suaranya agak keras. Maka Nabi nguping dari samping rumah, dari bilik rumahnya. Terus nguping. Di pagi hari Rasulullah ketemu dengan Abu Musa. Wahai Abu Musa. Subhanallah. Kata Nabi, tadi malam aku begini. Maksudnya aku nguping bacaan semua. Lalu kata Nabi, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Subhanallah. Kata Nabi.
suaramu sungguh engkau telah diberikan seperti suara serulingnya Nabi Daud. Saking indahnya. Apa kata Nabi Musa? Oh, kalau aku tahu engkau nguping, aku akan perbagus lagi suaraku. Berarti itu belum seberapa. Gitu. Ya, lau alimtu lahabbartu tahbiran. Woi, mantap. Oh, jadi itu belum bagus, belum itu, baru separuh itu. Luar biasa. Ya. Dan Nabi suka mendengarkan bacaan orang lain. Sebagaimana Ibnu Mas'ud, bacaannya bagus. Sampai menangis Rasulullah SAW. Ya. Jadi seperti itu. Oke, masalah imam, kemarin ada yang nanya. Salah satu imam kemarin ada yang baca surat Lillahi ma fis samawat. Kalau tidak baca surat apa di rakaat pertama? Hah? Al-Hasr, betul. Sebagai imam kemarin ada yang baca surat Al-Hasr di rakaat pertama, lalu rakaat kedua baca ayat kursi apa? Hah? Baca ayat kursi. Sah-sah, baik-baik. Apa sah-sah ya? Tetapi kurang pas. Itu namanya ta'kis. Ta'kis membalikkan. Urutan surat itu dari Al-Baqarah ke An-Nas. Maka hendaknya rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat kedua Al-Hasr. Bukan dibalik. Ini namanya ta'kis. Tapi ini ta'kis yang tidak membuat batal. Ta'kis yang tidak boleh yaitu satu ayat itu dibagi dua. Contoh antum baca ayat apa? Ayat hutang. Ayat hutang pendek apa panjang? Panjang, satu lembar, satu halaman. Antum baca setengah ayat terakhir di rakaat pertama. Antum baca setengah ayat pertama di rakaat kedua. Nah, ini haram, tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ada ta'kis yang makruh. Ya, apa itu? Satu surat, setengah surat pertama di rakaat pertama. Setengah surat kedua. Contoh antum baca apa? Misalkan baca Al-Qari'ah. Dari ayat fa'amma man saqulat mawazinuhu, itu rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Qari'ah. Itu enak. Makruh itu. Tapi sah, itu makruh. Yang haram ta'kis kalau satu ayat dibagi dua. Itu haram. Ya, khawatir ada asumsi ayat ini dibalik. Ya. Nah, jadi usahakan Pak Bu, pastikan kul sabihis hal ataka. Jadi diurut, ya. Diurut. Oke. Baik, selanjutnya ruku', Bapak Ibu, dan ruku' ini rukun jelas. Yes, yuk kita sebut caranya. Jika selesai membaca surat, diam sebentar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Napas dulu. Allah. Bukan walam yakul lahu kufuwan ahadullah. Enggak ada jeda. Napas dulu bentar. Sebelum takbir disyariatkan ngangkat tangan. Nah, ini dua nih. Ngangkat tangan, takbiratul ihram, dan pas mau ruku, ngangkat tangan lagi. Dengan cara yang sama. Ngangkat tangan. Kemarin meletakkan tangan, Pak. Lihat, kedua tangan pada lutut. Menekannya dengan merenggangkan nih. Perhatikan tangan saya. Merenggangkan jarinya. Begini. Bukan begini, bukan begini, begini. Berusaha meluruskan dan meletakkan punggung dengan posisi kepala tidak tenggak, tidak juga nunduk. Seraya pandangan tetap ke tempat sujud. Tenang, khusyuk, disunahkan memperlama, subhanallah. Kadang Nabi rukunya hampir sama dengan berdirinya. Ini pernah terjadi sekali ketika sholat duhur waktu itu. Ya, disebut dalam riwayat. Tapi keumuman adalah standar. Kalau mau pas antum sholat sendirian atau itu bebas. Tahajud rukunya lama. Dilarang baca Al-Quran. Oke. Pak Bu. Gerakan terhebat. Maaf nih.
Gerakan terhebat yang ini khusus hanya untuk Allah adalah ruku dan sujud. Ini perhatikan nih. Haram melakukan gerakan ini kepada selain Allah. Jangan ruku, inhina atau inhina enggak. Merunduk dalam rangka mengagungkan, ini dilarang. Apalagi sampai ruku. Itu satu. Yang kedua, kenapa ruku dan sujud tidak boleh baca Quran? Ayo, ada yang tahu hikmahnya? Kenapa ruku dan sujud tidak boleh baca Quran? Haram, tidak boleh. Karena Anda ketika ruku dan sujud, Anda dalam keadaan rendah dan Quran tidak rendah. Paham? Dan ini juga dalil, juga sebagai dalil tidak boleh antum meletakkan mushaf di bawah itu. Di kaki antum atau di bawah, tidak boleh. Waktu sujud saja nggak boleh baca Quran. Karena antum lagi dalam keadaan rendah. Waktu ruku tidak boleh baca Quran. Karena anda dalam keadaan rendah. Sementara Quran tinggi. Wal Quranil Majid. Ya, itu rahasianya. Oke, maka termasuk di sini tidak boleh meletakkan Quran di tempat yang hina. Ya, antum baca Quran kayak gitu sila, lalu Qurannya di bawah di kaki antum itu. Tidak boleh. Tidak adab. Ya, Quran itu mulia. Oke, Pak Bu, jamaah lihat, perhatikan di sini. Iya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sebentar. Ya, tidak langsung. Allah tidak. Lalu kita takbir. Ya, disunahkan ngangkat tangan. Kayak kemarin. Silakan mau sepundak atau daun telinga. Allahu Akbar. Baik. Perhatikan. Tangan begini. Mengenggam lutut. Jadi bukan begini. Ya, tapi begini. Mencengkeram lutut. Kemudian saya belum masukkan satu pembahasan. Dalam Sahih Muslim disebutkan siku Nabi bengkok. Tidak lurus. Begini. Agak bengkok. Lihat. Ya. Tuh. Baik. Kemudian mata tetap ke tempat sujud, enggak begini. Woi. Ngeliatin apa itu? Dan juga tidak begini. Begini. Ini posisi ruku'. Ya. Nah, sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ya. Seperti ini digenggamkan, yang dipegang bukan paha, betis, yaitu lutut. Dan ini bengkok. Disebut, lihat, para ulama, para sahabat begitu detail. Tangan Nabi bengkok katanya. Maksudnya tangan Nabi tidak begini. Bukan begini. Ya, bukan begini. Tapi begini. Iya. Baik. Nah, Pak Bu, perhatikan. Takbir selain takbiratul ihram, namanya disebut takbir intiqal. Takbir perpindahan. Ya. Pindah dari ruku ke sujud, dari sujud ke sujud lagi. Ini takbir perpindahan. Maka yang benar yang disyariatkan ta'mirul intiqal, memakmurkan perpindahan. Berarti bukan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar baru ruku. Atau ruku dulu baru Allahu Akbar. Ini salah. Ini salah. Syekh masyhur Hasan Salman punya buku bagus, Pak. Namanya
Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Ini buku beliau, murid Syekh Albani. Kesalahan orang-orang yang sholat. Salah satu kesalahannya tidak memakmurkan perpindahan. Takbir dulu baru pindah. Atau pindah dulu baru takbir. Ini salah. Jadi yang benar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi begitu. Paham ya? Gitu. Dan awas nih, makmum jangan ngejar-ngejar imam. Pastikan santai saja. Anda takbir setelah imam selesai, takbir. Baik, doa ketika ruku coba dibaca. Subhana rabbiyal azim. Ya. Naam, atau subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli. Ini bacaan terakhir di akhir hayat Nabi. Sebagaimana khutbah saya kemarin. Ketika turun fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yang merupakan ayat tanda ajal Nabi, kata para sahabat, kata Aisyah, dari situ Nabi mulai baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma. Jadi kayaknya bagus nih doa ini buat yang sudah tua-tua nih kayaknya. Ya. Yang muda pun enggak apa-apa. Oke. Atau baca ini agak panjang. Allahumma laka rasa'tu wa laka aslamtu wa bika amantu khasha'a laka sam'i wa basari wa idhami wa mukhi wa asabi. Kayaknya kepanjangan ya. Oke. Lalu i'tidal sami Allahu liman hamidah. Yuk. Disunahkan i'tidal mengangkat tangan seperti takbiratul ihram. Oke. Sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangan lagi, Pak. 3 tuh. 3 tempat ngangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Tapi Pak, sami Allah berdiri lurus. Dan ketika tegak, tangan dalam keadaan lurus, sadil. Di sini khilaf. Silakan. Sebagian ulama mengatakan di bersedekap, sebagian mengatakan lurus ketika i'tidalnya begini. Oke? Baik, makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Apa yang baca? Rabbana walakal hamd. Makmum bangkit dari ruku setelah mendengar imam selesai sami Allahu liman hamidah. Rabbana, jangan sami-sami jangan. Ya. Dan itu coba apa artinya? Kata imam, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar yang memujinya. Maka disambut Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagimu. Jadi pas kontennya. Imam mengomando, makmum menyerunya. Paham ya? Jadi kalau sami Allah lagi, tidak. Sami Allah, Rabbana walakal. Ya. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau Anda baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Boleh? Ya, silakan. Oke, baik Pak. Perhatikan. Ya. Diarahkan itunya, akhi. Baik. Lihat. Beres. Sami Allahu liman hamidah. Disunahkan ngangkat tangan. Sunnah. Ya, lalu lurus begini. Lalu kita baca Rabbana walakal hamd dan seterusnya. Oke. Lalu kemudian sujud. Ya, sujud ini apa? Rukun apa sunnah atau wajib? Rukun. Naam. Baik, Pak Bu. Lihat. Nabi sujud sambil takbir, namun banyaknya tidak ngangkat tangan. Pas mau sujud tidak ngangkat tangan. Langsung. Ya. Walaupun terkadang beliau ngangkat sesekali. Ketika turun di sujud, mendahulukan kedua tangan ke tanah sebelum meletakkan lutut. Ya, jadi yang
turun terlebih dahulu apanya? Tangannya. Sebelum lututnya. Nanti kita praktekkan. Kata Nabi, kalau kalian sujud jangan seperti unta, wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi itu. Letakkan dulu tangannya sebelum lututnya. Jadi yang turun tangannya dulu. Oke? Lihat ya. Anggota wajib yang wajib 7. Perhatikan, anggota sujud Pak pastikan 1 ini hidung masuk. 1, 3, 5 dan jemari kaki dihadapkan ke kiblat 7. Ya, membuka kedua tangan. Ya. Membuka dan meluruskan kedua tangan seraya merapatkan jari. Pak, Bu, rapat jari. Diletakkan sejajar dengan pundak atau daun telinga. Ya. Kemudian tangan meluruskan ya. Mengangkat lengan. Kedua siku lengannya dan menjauhkan dari lambung. Bukan begini. Tapi begini. Ya, menghadapkan jari kakinya serta menghadapkan ujung-ujung jarinya ke arah kiblat. Maksudnya jari kakinya begini. Adapun lutut maka dirapatkan. Maaf, tidak dirapatkan. Sebagaimana dikata Hakim. Tidak merapatkan perut dengan paha. Awas nih. Paha perut tidak rapat, dilarang membaca Al-Quran. Diwajibkan tuma'ninah dan disunahkan memperlama sujud. Baik. Bapak Ibu. Saya bilang tadi, mohon diperhatikan ke sini, penting banget. Di kita ini kadang-kadang ada praktek penghormatan kepada sesama tapi berlebihan. Saya bilang tadi, ruku sujud ini hak Allah, nggak boleh. Nah, ada kebiasaan di kita, punten ya. Kalau antum lewat di depan kiai gimana? No, haram. Kata ulama, inhina saja. Sebagaimana inhinanya Majusi, ya Pak. Nah, Majusi atau agama Sinto. Bali hom. Ini inhinanya saja. Untuk menghormati dan mengagungkan tidak boleh. Maka penghormatan di kita, di negeri ini, kalau di Saudi Arabia, penghormatan itu apa? Salaman biasa. Penghormatan itu mencium kening. Ya, kalau di kita cium tangan. Silakan. Ya, cium tangan. Ya, berjabatan gini atau cium tangan, tapi usahakan tanpa tadi merunduk yang berlebihan. Tanpa merunduk yang berlebihan. Maka mohon maaf, kebiasaan seperti ini hendaknya dihindari. Karena ini adalah Nabi haramkan, ya. Karena itu mendekati gerakan hanya kepada Allah. Baik, perhatikan ke sini, Pak. Rabbana sami Allahu liman hamidah. Nabi terkadang angkat tangan tapi seringnya tidak. Baik. Allah, lihat. Yang turun tangannya. Ya kan? Allah. Ya. Walaupun tidak sah-sah saja. Allahu akbar. Ya sah-sah saja. Tapi yang lebih sahih, yang lebih sedekat dengan sunnah Nabi, Allahu akbar. Lihat. Tangan rapat. Diluruskan begini ke arah kiblat. Disimpan sejajar pundak atau telinga. Siku diangkat. Ini perut dijauhkan dari paha. Ya. Adapun lutut direnggangkan dan tumit disatukan. Seperti sujud antum insyaallah enggak aneh. Ya, maka seperti ini. Ya. Seperti ini. Sujud, ini direnggangkan, perut ke paha renggang, bukan begini. Menjadi beteng. Ya, gini. Baik. Ada pun kaki, mohon maaf. Ini kaki. Nih, tumit disatukan dan jarinya dihadapkan ke kiblat. Paham ya? Allahu akbar. Ya. Baik.
itu sujud yang sempurna. Allahu Akbar. Bapak tahu ada hadis yang menakutkan? Hadis kata Nabi, wa innar rajula la yusalli sittina sanah. Ya, seseorang kata Nabi ada seseorang sholat 60 tahun. Ada orang yang sholat 60 tahun nggak diterima satupun sholatnya. Na'udzubillah. Nggak diterima satupun, nggak diterima. Kenapa? Kata Nabi, fal'alluhu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah. Karena dia terkadang rukunya benar, sujudnya salah. Terkadang sujudnya benar, rukunya salah. Berarti betul-betul harus kita perhatikan ya. Oke. Pak, doa sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya. Juga boleh tambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada riwayat. Atau tadi sama subuhun kudus. Atau subhanakal bihamdika Allahumma gfirli. Atau cukup. Ya. Lalu duduk di antara dua sujud, Pak. Ya. Duduknya persis seperti duduk duduknya iftirash ya. Duduknya iftirash. Ya. Ya, kita bangkit, takbir, beliau mengangkat tangan. Terkadang Nabi mengangkat tangan. Tapi ini jarang ya. Duduk disebut iftirash, yaitu menduduki telapak kaki kirinya dan kaki kanan di tengah seraya menghadap jarinya ke kiblat. Nanti kita praktekkan. Atau seperti ini. Beliau meletakkan tangan kanan di atas paha dan yang terkanan di atas lutut. Oke, nanti saya praktekkan. Ya, ini duduk iftirash tuh, Pak. Oke. Duduk iftirash seperti itu. Yang perlu saya tekankan, lihat. Ya. Ini kaki kiri dihamparkan, makanya disebut iftirash. Nih, kaki kanan jangan bermudah-mudah, hendaknya ditegakkan. Tuh. Seperti ini. Ditegakkan. Bukan begini, Pak. Atau begini. Tapi ditegakkan begini. Bagi yang bisa, ya enggak sakit ya. Dan dihadapkan ke kiblat. Kemudian lihat tangan antara begini. Lihat begini. Atau dilembrehkan begini, silahkan. Boleh. Terkadang Nabi begini, kadang yurhi asabi'ahu. Nabi ngelembrehkan yaitu jemarinya, ya. Silahkan mau begini atau begini, ini boleh. Begini atau begini boleh. Baik. Dan kaki begitu ya. Baik Bapak Ibu, nah ya, ini salah nih, ini salah. Kakinya nyilang gitu. Ini salah. Ini silakan dibaca apa doanya. Allahumma atau Rabbi gfirli, Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Coba baca bareng. Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Ustaz, mana wa'fu anni? Saya dari kecil diajarin wa'fu anni. Sepakat Pak Bu, ulama hadis tidak ada. Sekali lagi, sepakat ulama hadis tidak ada dalam hadis wa'fu anni. Dalam hadis tidak ada wa'fu anni. Cari, enggak ada. Sebagaimana kita doa wudu. Waj'alni min ibadika sholihin, itu buatan orang Indonesia itu. Rawahul Indonesiyin. Hadis rawahul Indonesiyin. Ya. Sama termasuk wa'fu anni tidak ada. Wa'afini ada, wa'fu anni tidak ada. Maka ya, ini yang sempurna. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, ya Allah sayangi aku, ya Allah kuatkan aku, angkat derajatku, berikan aku hidayah, sehatkan aku dan berikan aku rezeki. Allah. Doa di antara dua sujud ini gagah, Pak. Ya, kalau antum diijabah semua ini beres tuh. Makanya sungguh-sungguhlah.
Atau antum mau pendek nih, ada yang pendeknya. Rabbik firli. Mana yang lebih mudah ini ya? Udah baca ini aja. Bersimpuh duduk di hadapan Allah, ya Allah ampuni aku, boleh. Ya, ini sahih riwayatnya. Baik Bapak Ibu, ya, lalu sujud kembali. Ya, sujud kembali, caranya sama. Allahu Akbar, sujud lagi. Baik. Lalu setelah itu Pak Bu, naik ke rakaat kedua. Sebelum naik ke rakaat kedua disunahkan duduk istirahat sejenak. Ya. Bagaimana duduk istirahatnya? Seperti duduk di antara dua sujud. Jadi nggak langsung. Tadi saya praktekkan. Bangkit ke rakaat kedua. Perhatikan di sini. Bangkit. Kata Al-Arzaq bin Qais, "Ra'aitu Abdullah bin Umar wa huwa ya'jin fi shalah." Aku lihat Abdullah bin Umar dia ya'jin. Ya'jin itu mengepalkan. Seperti bikin adonan ya'jin. Ya, mengepalkan tangannya di salat. Ya'tamidu alaihi idza qama, sambil bertumpu kepadanya ketika berdiri. Faqultu ma hadza? Lalu aku katakan, apa ini Abu Abdurrahman? Qala ra'aitu Rasulullah yu'jinu fi shalah yani ya'tamid. Ya, itulah yang aku lihat. Rasulullah mengepalkan tangannya sambil bertumpu ketika bangun. Caranya gimana? Perhatikan. Dari keterangan di atas, bangkit ke rakaat kedua, mendahulukan lutut dan bertumpu kedua tangan. Ya. Sebaliknya nih, seringnya Nabi tidak mengangkat tangan. Itu Pak tuh. Ya, Nabi bertumpu ke tangannya, bisa begini, bisa begini. Ya, lalu mengangkat lututnya terlebih dahulu. Lihat Pak, perhatikan ke sini. Ya. Ini sujud kedua ya. Mau naik ke rakaat kedua. Maka duduk dulu sejenak. Ini namanya duduk istirahat. Baru naik. Ketika naik, lihat. Nabi terkadang begini ya izin. Atau begini, silahkan, boleh. Ya. Namun intinya, ketika beliau naik ke rakaat kedua, bertumpu pada tangan. Bertumpu pada tangan. Berarti mendahulukan apa? Lutut. Ketika turun, tangan dulu. Ketika naik, lutut dulu. Ya. Jadi begini, lihat. Ya, begini. Atau begini. Begini, ya. Dan harus baik ya, bukan begini. Tapi begini. Naik begini. Ya. Maka coba sekali lagi saya perhatikan ke sini. Perhatikan. Allahu Akbar. Ya. Tuh. Atau ininya begini, silakan. Allahu Akbar. Nabi bertumpu pada tangan. Jadi lutut dulu yang naik. Paham ya? Sebagaimana yang dilihat tadi gambar di sini, lihat. Lutut dulu, baru tangan. Lanjut. Lalu rakaat kedua. Rakaat kedua sama, hanya saja lebih pendek. Ya, setiap rakaat baca Al-Fatihah. Baik, sedikit lagi. Lalu tahiyat awal. Tahiyat awal duduknya gimana Pak? Iftirash, kayak duduk di antara dua sujud. Walaupun boleh ik'a. Maaf, tidak boleh ik'a. Tadi ik'a itu bolehnya di mana? Di duduk di antara dua sujud. Tahu ik'a ya? Ik'a begini Pak. Ini ik'a nih. Ini ik'a. Ini boleh duduk seperti ini antara dua sujud. Boleh. Ya. Oke. Baik, coba lihat tangan saya.
Kepalkan tangan kanannya di atas pahanya. Seraya dia mengacungkan jemarinya. Ibu jarinya. Ya. Dan telunjuknya. Dan ibu jari di atas jari tengah begini. Jadi gampang. Kepalkan, acungkan satu. Lanjut, perhatikan. Terkadang beliau membuat bulatan. Nih. Terkadang beliau bulatan. Ya. Pak Bu, jadi bisa begini, begini saja. Dan bisa begini. Silakan. Posisi telunjuk bisa begini. Bisa begini. Ya. Baik, di mana itu? Di atas paha. Dan disunahkan menggerakkan. Pak Bu. Ini sunnah. Ya sudah, minimal Anda tidak aneh kalau ada orang menggerakkan. Gimana Ustaz? Nah ini. Kita akan. Ya. Bagaimana Ustaz gerakannya? Lihat. Sebagian orang gerakannya. Woi, Masya Allah. Lihat itu. Ya. Yang lebih parah lagi begini. Masya Allah. Ya. Maka yang sahih, lihat. Seperti getaran. Seperti getaran. Kalau antum mau lakukan. Ya. Baik, sedikit lagi bacaan tahiyat apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah yas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, Masya Allah ya. Luar biasa Pak. Kita lihat, baca, coba pahami artinya. Ya, segala penghormatan yang penuh berkah, salawat yang baik itu milik Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi. Salam kesejahteraan bagi wahai Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Masya Allah. Semoga keselamatan untuk kami. Wa ala ibadillah is. Dan semoga juga keselamatan untuk hamba Allah yang saleh. Masya Allah. Lalu bersyahadat. Lalu Anda membaca apa? Salat, iya maaf. Atau baca yang lain ini, ada kalimat lain. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Kesannya sama. Kesananya sama. Lalu membaca apa? Salat, salawat. Ini yang dibaca. Salat apa namanya? Ibrahim. Allahumma, coba baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pak Bu, dulu kita diajari katanya rakaat pertama mah cukup Allahumma shalli ala Muhammad, selesai. Boleh sih, bisa sih. Cuma yang benar sempurna sampai innaka Hamidum Majid. Ya. Oke. Baik, lalu berdiri ke rakaat ketiga. Ya. Pak Bu, berdiri ke rakaat ketiga sama. Setelah tahiyat hanya saja Nabi seringnya ngangkat tangan. Nah inilah berarti berapa kali Nabi sering ngangkat tangan? Ayo Bapak Ibu, Nabi ngangkat tangan berapa kali berarti? 4 kali yang sering. 1, takbiratul ihram. 2, mau ruku. 3, bangkit dari ruku. 4, bangkit dari tahiyat awal. Pas naik ke rakaat ketiga, Allahu Akbar. Baik, rakaat ketiga sama, ya. Lalu tahiyat akhir, ya. Bedanya tahiyat akhir, Pak Bu, duduknya apa? Tawarruk. Emok cek orang Sunda namanya. Saya kira udah tahu lah duduk tawarruk. Kenapa disebut tawarruk? Karena kalau tadi iftiras itu menghamparkan kaki, menduduki kaki kiri. Kalau tawarruk, ini warik namanya, warik nih. Apa warik? Bokong, pantat. Ini warik. Menduduki bokong atau pantat. Lihat makanya. Ya, duduknya di atas pantat sebelah kiri, namanya tawarruk. Ya. Namun wallahu alam Pak, saya sampai hari ini lebih memilih pendapat bila ya, salat hanya memiliki 1 tahiyat, maka duduknya iftirash. Walaupun dia tahiyat akhir. Paham ya? Wa yaftarisu fi kulli rak'atain. Beliau iftirash setiap 2 rakaat. Ya. Walaupun ini khilafnya kencang para ulama,
Namun saya lebih cenderung kepada pendapat di mana juga Syekh Al-Albani dalam kitabnya, kalau posisi sholatnya hanya satu tahiyat, apalagi hanya 2 rakaat, tahiyat akhirnya tetap iftiras, tidak tawar. Namun sekali lagi ini pendapat perbedaan yang biasa terjadi. Tapi Bapak Ibu, ya, bacaannya apa? Sama dengan tahiyat awal, hanya saja ada tambahan apa? Doa. Nih kata Nabi, jangan tinggalkan ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min qabr wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Nih Pak, Allahu akbar. Saking doanya penting ini, doa ini sampai dijadikan doa sunnah muakkadah. Makruh Anda tidak baca ini, makruh soal. Minta perlindungan dari 4, adab kubur, adab jahannam, fitnah kehidupan, dan fitnah dajjal. Ya. Oh, ini dalil tentang apa ini? Menggerakkan jari. Ya. Wa halaqa halqatan, Nabi bikin bulatan begini. Ya, summa rafa isbi'ahu, mengangkat itu ibu jarinya telunjuknya. Fara'aituhu, kata Wa'il, aku lihat Nabi yuharrikuha, menggerak-gerakkan sambil berdoa. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya salam. Ya. Kalau salam berarti udah apa nih? Salam apa? Kalau salam apa berarti? Selesai i'tikafnya. Perhatikan ke sini. Caranya gimana? Lihat Pak. Lihat ini. Yang ditolehkan adalah hanya kepala. Dengan asumsi atau dengan cara kalau ke kanan sampai pelipis kanan kita dilihat sama yang di belakang, Kalau ke kiri sampai pelipis kita dilihat sama yang di sebelah kiri kita, belakang. Ya, sekali lagi hanya kepala. Berarti gini, lihat. Salah kalau antum bilang assalamualaikum, retak. Dadanya ikut assalamualaikum. Yang lebih parah ada konslet. Ya, kepala salam, tangan ikut buka assalamualaikum. Ini lebih sod bersod ngarang sod. Ngarang. Bid'ah ini, bid'ah. Saya katakan bid'ah. Haram. Tidak pernah ada cara Nabi salam sambil muka telapak tangan. Ya. Atau terkadang ditambahin apa, ngangguk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu mah tali sama namanya. Itu mah tali sama namanya. Hah? Maka cukup lihat gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanpa membuka tangan, tanpa pakai dada, tanpa juga ngangguk di tengah. Oke. Bagaimana apa yang dibaca? Lihat tuh, ada 3-4 cara. Cara pertama, mengucapkan ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Cara yang kedua, tambah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang kedua. Oke. Cara yang ketiga, ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Cara yang keempat, dan ini Nabi jarang lakukan tapi pernah. Nengok cuma ke kanan sedikit. Sedikit, enggak begini. Sedikit. Dan hanya ke kanan dan hanya mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai. Assalamualaikum. Ya, itu cara yang keempat tapi jarang Nabi lakukan. Oke. Berarti di sini, Pak Bu, yang menjadi rukun adalah salam pertama. Salam kedua sunnah. Makanya kalau antum buang angin setelah salam pertama, sah apa tidak? Wih, salat buang angin, salam pertama selesai, sah apa tidak? Sah. Tapi kalau buang anginnya sebelum salam pertama tidak sah. Baik, dengan itu selesai. Alhamdulillah, murojaah kita bab salat
Silakan nanti ini slide panitia ambil ya, kasih ke grup jamaah. Gratis ya, insya Allah. Baik, masih ada waktu 16 menit. Ada yang bertanya? Masya Allah, banyak apa nih? Ini tuh, silakan. Salam warahmatullahi. Sampai adzan ya, santai kita. Saya terakhir. Anda ada pertanyaan begini, Ustaz. Untuk jamaah yang dia itu mencoba untuk khusyuk misalnya kan, kemudian dia mengulang bacaan Al-Fatihah imam yang jahar supaya lebih fokus, atau mengulang ayat yang dibaca imam, apakah itu membatalkan sholat? Yang pertama. Yang kedua mengenai blank waktu sholat, misalnya kadang sampai capeknya ketiduran gitu, nggak sengaja gitu. Sampai-sampai kadang ada beberapa yang dia lupa ketika sujud itu, ini ke pertama kedua kok tiba-tiba udah berdiri gitu. Oh, tapi dia bermakmum. Bermakmum, ya posisinya bermakmum. Baik. Jadi pas sujud tiba-tiba Pertanyaan bagus. berdiri gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Adapun cara membaca Al-Fatihah yang sahih, dengarkan dulu imam baca. Dengarkan imam. Lalu setelah itu imam selesai waladhdallin, amin, kita membaca dengan bacaan yang standar, tidak lambat juga tidak terlalu cepat. Seperti yang baca Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin dengan suara lirik. Ya. Tidak dengan cara tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, antum alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Ini tidak demikian caranya. Namun dengarkan imam baca baru kita baca. Karena ada perintah ya untuk menyimak dengan mendengarkan imam membaca. Terus yang kedua, kondisi tadi tidak membatalkan ya. Karena kecuali kalau antum sampai ngorok kok gitu. Ya kan? Imam antum sujud, antum gak bangun-bangun. Ya. Gitu. Imam sudah tahiyat, masih aja gak bangun-bangun. Ternyata dia mati suri. Ya. Itu pernah terjadi itikaf yang kapan itu ya? Gitu. Itikaf kapan itu pernah? Dulu kami itikaf itu dulu. Itikaf itu tarawehnya dari jam 1 ke atas. Kami tidak pada asar, tidak pada isya. Jadi pada isya istirahat, bangun jam 1 taraweh. Masya Allah. Itu ada santri atau apa gitu, sujud, Masya Allah, nggak bangun-bangun. Bapak-bapak, ternyata dia ngorok sampai tidur. Ya kayak gitu batal. Ya, adapun sejenak, lalu antum kaget, lalu antum ngikuti imam sadar lagi, oh ini ternyata. Ya, kecuali kalau antum sampai ketinggalan rukun. Nah, ini lain lagi ya. Kalau sampai ketinggalan rukun maka ya berarti terlalu lama, hilang dan batal ya. Ada yang lain? Silakan. Ayo tafadhal. Mic-nya Syekh Afan. Ini ya, Pak. Iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan Ustaz bahwa ketika sujud, bahwa perut kita jauh dari paha. Sehingga ada yang sujud seperti ini, Ustaz. Mungkin. Iya. Gimana. Oh gitu, baik. Tapi kalau cukup, kalau praktek antum itu masih bagus, masih boleh. Ada sebagian yang berlebihan. Eta marek sare. Jadi betul, kalau praktek antum masih bagus. Ya. Perut jauh dari, nah, tapi juga jangan lebay juga gitu. Ya. Betul ada itu sampai gosong. Karena dia baca harus perut harus jauh, dijauhkan sama dia. Ya. Gitu. Maka ya. Kalau praktek itu masih bagus itu. Ya. Tapi mungkin sekadarnya ya, tidak berlebihan. Nah. Ada yang lain? Silakan. Oh, banyak mana nih? Bapak itu. Sebentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahmat dari Tangerang.
Saya ingin tanya yang sujud yang terlarang. Yang ada yang seperti Oke. duduknya anjing apa itu yang saya pernah dengar. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, silakan kamera. Sujud yang terlarang, lihat. Nih. Seperti ini. Ini ditempel, ini perut. Ini sujudnya yang malas. Begini. Ini sujud yang terlarang. Menempelkan siku, ya, gitu. Menempelkan siku ini seperti dalam riwayat seperti anjing gitu ya. Nah, menempelkan siku ya ke bawah. Ini tidak boleh. Dan menempelkan perut dengan kaki. Nah, ada yang lain? Siapa tadi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sama dengan ini tadi masalah sujud. Kan ada kedengaran tuh panjangkan sujudmu. Apakah memang harus panjang sono atau berlama-lama sujud? Itu tolong dijelasin. Panjang sujud maksudnya berlama sujud. Berlama sujud. Tapi tentunya ini sekali lagi, kalau jadi makmum, hendaknya sekadarnya. Maksudnya tidak terlalu lama, jadi imam maksudnya. Ya, ini secara khusus ketika antum sholat sendiri. Masya Allah, paling nikmat. Apalagi Pak Bu, usahakan. Ketika ada kesempatan, di dalam sujud berdoalah. Karena kata Nabi, fa'amma sujudu fa'aksiru fihi du'a. Faqaminun an yusajabulah. Adapun sujud, perbanyaklah doa. Dominan diijabah. Ustaz bilang tadi tidak boleh baca Quran ketika sujud. Bagaimana kalau aku baca Rabbana atina fid dunya hasanah? Itu ayat Quran bukan? Naam. Maka para ulama berselisih, boleh enggak baca Rabbana atina ketika sujud? Yang sahih boleh. Dengan niat doa, bukan niat baca Quran. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana. Itu juga ayat Quran. Ya, tapi antum niatnya doa. Ini boleh. Karena perintah Nabi, fa amma sujudu fa aksiru fihi du'a. Bahkan doa yang paling bagus doa dari Al-Qur'an. Ya. Nah, maka perlama sujud maksudnya perlama yaitu waktunya. Nah, yang lain tadi, mana dulu tadi? Kayaknya tadi itu dulu deh. Orang Rangkas. Pak Agung, silakan. Bismillah. Ustaz mau nanya, kalau tangan sami Allahu liman hamidah itu seperti gerakan berdoa, ngangkat tangannya itu boleh atau tidak? Wallahu alam. Ya. Kita kata na'am sebagai orang sami Allah liman hamidah. Ini wallahu alam tidak ada sunnah. Sami Allah ngangkat tangan dalam salat, Pak Bu, gerakannya seperti takbiratul ihram. Sami Allah seperti ini. Bukan sami Allah. Ya. Nah, seperti ini. Tidak ada sunnah begini, ya. Nah. Oh, ya, mohon maaf nih teman-teman semuanya. Karena beliau nanya tentang itu, saya ingat doa dalam kunut witir atau dalam kunut subuh biasanya. Saudara-saudara kita yang kunut subuh, mereka ketika doa tolak bala, mereka membalikkan tangan begini. Pernah lihat gak? Ini Allahumma adfa'ana al-bala wal ghala wal waba wal fitan. Ini ada larangan dari Nabi SAW. Ud'ullah bi'akuffi aydikum. Berdoalah dengan kaf. Bukan berdoa dengan punggung. Taib. Terus ini ada dalilnya tidak? Nah, ada dalilnya membalikkan tangan. Tapi yang dimaksud dari Nabi membalikkan tangan adalah beliau kalau meminta doa tolak bala, beliau angkat tangannya tinggi-tinggi sampai lihat telapaknya di bawah. Begini maksudnya.
Bukan begini jadi begini. Beliau angkat tangannya setinggi-tingginya. Beliau tuh kalau doa, kayak doa di Arafah, beliau begini. Sehingga saking tingginya, perhatikan ke sini lihat, telapak tangannya di atas. Punggung telapak tangannya di atas. Dan telapaknya di bawah. Gitu. Itu maksudnya. Maksud Nabi berdoa dengan punggung telapak tangan seperti ini. Bukan dari ini begini. Naam, masih 5 menit. Silakan. Tadi saya sebentar. Sebentar Pak ya, sebelum Pak Agus. Ini beliau. Bismillah. Ustaz mau tanya tentang tadi baca Al-Fatihah. Fenomena yang ada itu biasanya kan imam ada yang satu bacaan imamnya keras sehingga bacaan Al-Fatihah kita ini agak tentu terganggu sama imam yang sedang baca. Atau bahkan makmumnya jadinya keras bacanya. Jadi di beberapa masjid yang saya tahu baca Al-Fatihahnya bareng-bareng itu sampai besar, suaranya besar banget itu makmum. Ya, karena bareng-bareng gitu ya. Nah, terus yang kedua Ustaz tentang kemarin wudu itu rukunnya kan dari sini ke sini gitu ya. Tapi prakteknya di lapangan itu kan banyak yang tadi yang seperti ini saja. Nah, sedangkan dia imam, misal begitu. Sedangkan dia imam di tempat. Perhatikan. Begitu. Baik, bagus. Pertama, kita lakukan apa yang kita sesuai dengan ilmu kita di atas sunnah. Ya memang kalau mengikuti kebiasaan masyarakat terlalu banyak kebiasaan masyarakat. Ya, bahkan contohlah urusan soft sholat aja nggak diperhatikan di tengah masyarakat kita masing-masing gitu. Maka ya seperti saya sampaikan tadi, wallahu alam. Ya, yang sahih baca imam baca Fatihah didengarkan, setelah beres kita membaca dengan suara yang cukup terdengar oleh kita dan tidak lambat, dipercepat. Ya, Ustaz, bagaimana kalau kami di tengah Fatihah imam ruku? Di tengah Fatihah imam sudah ruku. Maka bila sempat disemunakan, kalau tidak ada masalah. Ya, dalam kondisi seperti ini, ya bacaan antum ditanggung imam, sebagaimana seseorang masuk ke jamaah imam lagi ruku, dapat 1 rakaat. Loh, dia tidak baca Al-Fatihah, ya sudah. Ini kondisi khusus dan dengan dalil yang lain. Adapun apa tadi maaf? Wudu. Nah, seperti kita katakan ini khilaf fikih dan khilaf yang sifatnya ijtihadiyah dan ada imamnya, imam mazhab. Imam yang fatwa yang mereka ikuti. Maka sah bagi mereka. Atau sah. Dan kita sholat sah di belakang mereka. Walaupun wudunya cuma 3 kali begini. Sah. Karena mereka mengikuti pendapat para ulama. Namun bagi kita yang sudah tahu, hendaknya tidak begitu. Khawatir tidak sah. Karena kita sudah sampai ilmunya. Antum sudah tahu ilmunya Nabi seperti Nabi loh. Bukan Syafi'i, bukan Malik, bukan Ahmad. Bahkan bukan Abu Bakar Siddiq. Nabi. Beliau dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Atau dari depan ke belakang saja. Seluruh kepala dan 1 kali. Ya sudah. Sami'na wa ata'na. Gitu. Maka bagi kita yang sudah tahu ilmunya, ya jangan balik ke asal kita. Adapun saudara kita yang dia berpegang teguh dengan satu mazhab dan ada imam yang diikuti, sah. Dan kita pun sah berwudu bermakmum dengannya. Terakhir, Pak Agus terakhir ya. Nah. Ibu-ibu kasihan yang gak dikasih nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini mungkin agak nyambung tadi juga dengan ya pertanyaan sebelumnya gitu kan. Jadi kondisinya hampir sama gitu kan. Karena ya kebetulan saya juga tinggal di Pandeglang ini di lingkungan yang jauh dari sunnah lah gitu kan. Iya. Nah jadi saya kadang-kadang merasa terasing gitu kan. Jadi saya dalam kemasyarakatan juga saya seolah ya terasing gitu kan. Iya. Gitu kan. Nah jadi ya kadang-kadang sikap kita tuh harus seperti apa gitu kan. Nah, jadi misalkan ya contoh misalkan kita mau merapatkan barisan aja gitu kan. Kalau misalkan kita coba tempelkan ya kaki kita ke samping kita tuh yang sampingnya malah menjauh gitu kan. Gitu kan. Jadi seperti itu tadi. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Baik, Pak Abu. Pertama
Pertama, ini fenomena. Dan harus kita yaitu terima fenomena ini. Di mana ahlus sunnah yang ingin menegakkan sunnah asing. Ya. Namun, tidak membuat kita merasa asing. Karena demi Allah kita lebih cinta sunnah daripada sekedar budaya masyarakat yang ada. Maka, ya, usahakan apapun kondisinya, usahakan. Tetap kita amalkan cara ibadah kita sesuai sunnah. Semampu kita. Ya. Adapun orang belum di atas sunnah atau mungkin sampai membenci kita melihat cara sholat atau yang lainnya, ya memang itulah fenomena dan konsekuensi. Kata Nabi, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ketika muncul dianggap aneh, akan kembali dianggap aneh seperti semula di akhir zaman. Ya. Dan kita lebih berharap ridho Allah daripada ridho manusia. Bukan ridho manusia seperti sementara Allah murka. Oleh karena itu, saya dan kami di sini di pondok, mereka masyarakat tahu siapa Fakhruddin, siapa Riyadus Shalihin. Ya, pesantren tanpa maulid. Ya, tanpa maaf ya, tahlilan, tanpa rajaban. Yang tidak ada sunnah dari Nabi SAW. Pesantren yang mengajakkan kepada tauhid. Bahkan kunut subuh pun kita tidak. Bukan mengikuti imam A, imam B. Karena kita ingin balik kepada sunnah. Itu tahu semuanya itu. Tapi dengan izin Allah, Pak, tidak menghalangi masyarakat ngaji ke sini. Berbondong-bondong. Apa rahasianya? Rahasianya adalah akhlak. Ya, kita tidak membentur. Kita tetap senyum, tidak melawan, tidak membalas dengan keburukan. Berapa kali pondok ini katakanlah di demo? Berapa kali? Saya dipanggil ke lurah berapa kali juga. Gara-gara memegang tegang sunnah ini. Tapi alhamdulillah. Ya. Karena kita yakin kita di atas hak dalil, ya. Kalau mengikuti hawa nafsu akan diselesainya. Maka kitanya istiqamah, tambah ilmu, namun tidak berarti kita tidak bermuamalah. Makanya nasihat saya kepada semuanya, teruslah berakhlak mulia. Senyum, salam, sapa, ziarah, ngobrol, kasih hadiah. Ya, berbagi. Ya, jangan kita mudah marah, terpancing, balas dengan kemarahan. Ya. Dan seterusnya. Alhamdulillah, Pak. Dulu ada yang dzikir setiap malam lewat Riyadus Shalihin. Ini di skip aja videonya. Udah cukup, di skip aja.